dari kecil saya ambil dia di tempat sampah ya, dalam keadaan nggak baik lah. Sebenarnya dia anjing baik, anjing bagus ya, tapi orang buang dia di tempat sampah. Saya ambil dia, saya rawat dia dengan baik, termasuk dia clean juga. Saya bawa dia clean juga dari Cibubur tuh dalam keadaan sakit kulit yang parah. Saya rawat dia dengan baik, walaupun dalam kesusahan saya tetap rawat dia. Itu Jacqueline sama Blacky yang paling berkesan untuk saya gitu. Nama saya Desi, umur saya 44 tahun. Pekerjaan saya sehari-hari selain ngurus anjing, ya dagang kue. Untuk buka puasa sih aku belum lama ya, sekitar 3 tahunan gitu kalau untuk buka puasa. Tapi kalau untuk punya anjing, aku udah lama. Dari apa sih namanya, orang tua juga dulu pernah punya anjing, jadi kita udah biasa sama anjing lah gitu. Pertama karena rasa iba ya, iba, kesian ngeliat anjing di jalan. Kadang-kadang orang itu gimana ya, mereka nggak bisa bantu, kadang-kadang mereka sakitin anjing gitu. Saya digosipin jual beli anjing gitu ke lapo-lapo, dan saya tantangin mereka gimana saya jual anjing di lapo. Kalau emang terbukti saya jual anjing di lapo, ya saya kalau mau ditahan ya silakan gitu, nggak apa-apa gitu. Ternyata nggak terbukti. Waktu itu jam 2 pagi ya, kita juga kan jam 2 pagi itu kan manusia kan lagi tidur enak-enaknya, termasuk anjing gitu kan. Nah anjing ini kan mereka pasti berisik kalau dengar suara orang baru ya terutama gitu. Jadi pas jam 2 pagi itu tiba-tiba ada sekitar 10 sampai 20 motor datang, dan itu dari 86. Yang adu itu tetangga saya sebelah. Nah sekarang itu malah dia sendiri yang diusir sama yang punya rumah gitu, diusir sama yang punya rumah. Ya saya sih serahkan aja sama Tuhan lah ya, kalau misalkan itu saya doakanlah mereka gitu, yang fitnah saya doakan lah. Ternyata kan saya nggak terbukti, saya difitnah, dan anjing saya nih si Bobo ini sampai akhirnya dia terluka, robek, karena dia kena serang sama anjing yang alpa. Si Blacky itu kan dia alpa, nggak bisa kenal anjing lain gitu. Ya, pas kasus ini juga, pas masalah ini juga, akhirnya saya diusir sama yang punya rumah. Itu namanya saya juga kontrakan. Akhirnya saya juga bingung, karena kan saya biasa ngontrak ini kan bulanan. Nah saya cari-cari rumah untuk saya kontrak lagi, dan minta tanah yang agak besar untuk anjing-anjing. Ternyata dia minta tahunan. Saya bingung, akhirnya saya minta tolong di media sosial gitu. Setelah saya minta tolong di media sosial, waktu itu saya dapat dana dari media sosial gitu, dari kelompok anjing-anjing lah, apa sih namanya, komunitas. Nah, mereka sumbang berapa suka mereka lah. Saya dapat sekitar 5.500.000 dengan harga rumah gitu, dengan harga. Memang harga rumahnya per setengah tahun segitu, harganya 5.500.000. Ternyata setelah saya tempatin rumah itu, ternyata rumah itu nggak layak untuk anjing dan manusia. Akhirnya nggak sampai sebulan saya tinggal di sana, saya pindah lagi ke rumah yang baru sekarang. Dan ini pun saya izin sama yang punya rumah, karena saya banyak anjing dan dia izinin.
kita punya masa lalu yang beda-beda ya. Ada yang saya ambil dari jalanan gitu ya, dalam keadaan hancur, rusak gitu. Ada orang yang titip di saya gitu. Ada 3 orang yang titip di sini dan mereka setiap bulannya itu 250.000 ke saya. Dan itu sebenarnya nggak cukup gitu, sebenarnya nggak cukup. Tapi karena saya suka anjing, sayang anjing, saya nggak lihat dari biayanya gitu. Jadi kalau kira-kira nggak cukup, saya bisa cari dari yang lain, seperti saya jualan gitu. Saya taruh dagangan saya di Facebook, mereka beli gitu. Kadang-kadang ada yang bantu juga. Saya jualan kue juga, ya kan, saya jualan kue. Nah kadang-kadang kalau memang udah mendesak habis gitu makanan untuk anjing-anjing, saya ngomong di media sosial, mereka bantu. Ada sebagian orang sih yang yang bantu saya, walaupun nggak banyak, tapi puji Tuhan mereka bantu gitu. Dan itu pasti setiap bulan mereka bantu gitu. Kayak gini kan semua orang memang kena dampaknya ya, nggak orang kaya nggak orang miskin, semua pasti kena dampaknya gitu ya, termasuk aku. Apalagi istilahnya suami itu kan bekerja di bengkel ya, jadi gaji bengkel itu nggak ada yang masuk yang namanya UMR tuh, nggak ada gitu ya. Jadi gaji suami aku itu udah habis di kontrakan. Nah kami itu di sini makan ya dari hasil uang tip hari-hari gitu, ketolongnya dari situ. Untuk foster sih sebenarnya berat ya, tapi kita ya gimana, kita sayang anjing, jadi kita punya pertanggungjawaban untuk merawat mereka, karena itu janji saya gitu. Sampai mati saya rawat mereka gitu, karena saya ambil mereka di jalan udah dalam keadaan nggak baik, jadinya kalau saya lepas mereka begitu aja kayaknya nggak, saya harus bertanggung jawab. Nama Rustam, sehari-hari saya bongkar motor, servis gitulah. Jadi karena saya juga suka senang juga sama dogi gitu kan, seneng lah. Ini buat ngebantu juga. Sebenarnya keberatan ada aja, keberatan namanya kita ngurus anjing banyak. Cuman ya mau gimana lagi, karena kita juga suka sama piaraan. Ya kalau keluarga sih sebenarnya saya nggak seneng, makanya keluarga juga jarang pada kemari. Ada yang suka, ada enggak. Sebenarnya sih sulit. Bingung pertama mah kita gitu, gimana ngasih makannya. Ya tambahan ini makanya suka ada panggilan juga. Saya ke motor panggilan, kita ke rumahnya, kita samperin gitu. Pendapatan juga nggak terlalu inilah gitu. Biar ada panggilan tiap malam saya kerja, supaya mereka bisa makan juga gitu. Kalau udah panggilan kadang-kadang 1 dapat, paling banyak ya 2 atau 3 lah, paling banyak palingan ya 3 seminggu. Anjing-anjing ini udah saya anggap kayak anak sendiri ya gitu. Jadi apa yang mereka rasakan saya juga rasakan, kayak mereka sakit gitu, saya juga harus bertanggung jawab, nggak saya biarin gitu. Saya kan dapat mereka juga kan dalam keadaan memang nggak baik ya, bukannya dia masih udah bagus kayak gini, kayak Boboiboy gini kan tadinya jelek udah bagus begini, orang mau ambil, saya nggak mau gitu. Saya nggak mau kasih, walaupun istilahnya saya harus lihat tempat tinggal mereka dulu saya nggak mau kasih gitu, biar aja di saya gitu. Saya takut terulang lagi masa lalu mereka gitu. Kadang kan orang mengaku kadang-kadang senang anjing gitu, tapi nggak ada tanggung jawabnya gitu, hanya senang dari mereka masih kecil, masih lucu, mereka sayang. Setelah mereka sakit, mereka udah tua, kadang-kadang orang nggak bertanggung jawab di situ, dia buang di jalan gitu. Dunia peranjingan tau lah ya, ada yang pro ada yang kontra. Kadang-kadang orang nggak ngeliat tapi dia bilang seperti ini, padahal mereka nggak tahu gitu. Jadinya banyak sih sebenarnya kalau hal-hal kayak gitu yang nggak suka. Ada orang yang nggak suka juga saya buka poster gitu, ada yang nggak suka juga ya, tapi saya jalanin aja, saya nggak peduli orang mau ngomong apa gitu.
Kalau di sini saya anjing 20. Anjing saya 20 ya. Nah, anjing stray itu saya ada 7. Anjing stray saya 7. Sebenarnya saya punya kucing juga, tapi saya nggak taruh sini karena nggak ada yang cocok sama mereka. Pertama itu yang saya foster tuh Bruno, Casey, Rescue sama Foster. Itu 3 anjing, 4 anjing sama Bruno. Itu anjing pertama saya foster di sini. Gitu. Nah, Bruno ini anjing yang ditinggal ownernya di rumah kosong selama setahun. Gitu. Sebenarnya sih orang itu janjikan ke saya untuk dia mau biayai ya. Gitu. Ada seorang janji nama saya mau biayai setiap bulan, tapi ternyata sampai dari Bruno datang ke rumah saya sampai sekarang nggak ada biaya. Jadi saya biayain Bruno sendiri. Kalau menurut saya lebih baik jangan piara anjing kalau memang tidak mau bertanggung jawab sampai seumur hidup dia, gitu. Daripada kita beli anjing terus masih lucu-lucunya, setelah dia udah tua terus dia sakit terus dibuang, itu lebih baik nggak usah. Tapi kalau emang dia mau piara anjing, kalau bagi saya sih ya lebih baik dia adopsi di shelter atau di foster gitu. Untuk pemerintah sih aku mintanya kalau bisa ya lebih diinin lagi deh soal anjing, maksudnya jangan sampai ada kasus makan anjing gitu. Maksud aku tolong deh dihapus ya untuk yang makan anjing gitu, jangan sampai terus kayak warung-warung lapo-lapo gitu, kalau bisa diberantas lah sehabis-habisnya gitu. Soalnya bukan apa-apa ya, kita kan anjing ini kan sebenarnya bukan ternak, bukan binatang ternak yang untuk dimakan gitu. Bagi pemerintah terus untuk bantuan ya kalau bisa ya kayak sekarang kan lagi corona begini ya, kalau bisa tuh kayak shelter besar ya, foster juga tuh yang penting foster itu juga tolonglah dibantu gitu.